Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan bahasan kita tentang tanda-tanda amalan puasa Ramadan kita diterima. Sebelumnya sudah kita sampaikan ya, dua tanda yang disampaikan oleh pimpinan Muhammadiyah ya, Dadang Kahmat, yaitu menurutnya tanda-tanda itu bisa kita lihat dari niat kita ya. Apakah kita betul-betul puasa itu dengan penuh keimanan, dengan tujuan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan untuk niat-niat lainnya, niat untuk sehat, niat untuk mendapatkan harta dan sebagainya. Kemudian juga bisa kita lihat dari amalan-amalan yang dilakukan setelah Ramadan ya, terutama amalan-amalan kemaksiatan. Jadi apakah itu dilakukan ya? Kalau itu dilakukan ya berarti puasa kita kemungkinan tidak diterima ya, walaupun di akhir perbincangan Ustadz Dadang ini membawa kita untuk selalu optimis ya, bahwa puasa kita ini diterima gitu ya. Nah, pada kali ini kita mencoba melihat tanda amalan puasa Ramadan diterima sebagaimana ditulis oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal ya, seorang pimpinan pondok pesantren di Gunung Kidul. Menurutnya, untuk melihat apakah amalan puasa Ramadan kita diterima atau tidak, bisa digali dari perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika membicarakan faedah melakukan puasa Syawal. Beliau rahimahullah berkata, kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Karena Allah jika menerima amalan seorang hamba, Allah akan memberi taufik untuk melakukan amalan soleh setelah itu. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Oleh karena itu, siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu tanda amalan kebaikan yang pertama diterima. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya malah ada kejelekan, maka itu tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tanda tidak diterimanya. Salah satu pelajaran yang bisa kita petik adalah perkataan balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Atau perkataan yang lainnya yang diutarakan oleh Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surat Al-Lail. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Berarti tanda amalan Ramadan kita diterima adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan, atau minimal menjaga kebaikan yang telah ada. Contoh kebaikan yang dilakukan setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Tanda amalan ini di bulan Ramadan tidak diterima, atau setelah Ramadan tidak lagi ada kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban seperti kewajiban sholat 5 waktu. Makanya selalu saya ingatkan ya, di malam Idul Fitri gitu ya, jangan lupa untuk tetap melakukan qiyamul lail, melakukan sholat tahajud.
lepas dari perbedaan apakah tarawih itu sama dengan sholat qiyamul lail atau bukan, ya, tetapi bahwa di hari-hari biasa saja kita ini disunahkan untuk sholat tahajud, apalagi di malam Idul Fitri. Ini yang perlu kita garis bawahi, karena yang saya alami, yang saya saksikan, yang saya amati, ya, banyak saudara-saudara kita yang mungkin kurang pemahamannya, ya, apalagi untuk di anak-anak, ya. Jadi takbir semalam suntuk tetapi tidak sholat malam, gitu ya. Jadi itu menurut Muhammad Abduh Tuasikal, ya, tanda puasanya diterima adalah apakah dia kemudian melakukan kebaikan, salah satunya adalah melakukan puasa Syawal atau tidak, ya. Di pengajian di masjid kita juga sempat kita mencoba untuk melihat ketika kita memahami Ramadan sebagai bulan pendidikan, ya, bulan bulan menuntut ilmu, ya. Ketika kita sudah selesai, tentu kita akan diuji, ya. Sebulan pelatihan itu kita selama 11 bulan berikutnya adalah ujian, ya. Di bulan pertama, di bulan Syawal, tentu kita sangat berharap, ya, ketika kita diuji, ya, kalau itu sifatnya hafalan, ya, tentu belum banyak yang dilupakan, ya, karena baru saja. Sangat ironis tentu, ya, kalau di bulan Syawal kita sudah melupakan semuanya, ya. Apalagi kemudian di bulan berikutnya, ya, bulan berikutnya, ya, itu ujian akan menjadi lebih berat, ya. Maka dari itu, mari kita bisa melakukan puasa Syawal, ya, sebagai salah satu tanda, ya, puasa kita ini diterima. Jadi kita tetap, lagi-lagi mari kita tetap optimis, ya, walaupun mungkin puasa Syawalnya hari ini, puasa Syawal mungkin karena disuruh Pak Lukman. Saya tidak menyuruh, saya hanya menyampaikan sebenarnya, kan, ya, dan mengajak, ya, bareng-bareng kita, ya. Mudah-mudahan, ya, proses untuk menuju keikhlasan, proses untuk betul-betul mencari ridha Allah itu terus kita lakukan, ya, supaya apa yang dibilang diterima itu benar-benar diterima 100%, ya, bukan 90%, apalagi hanya berapa, 11%. Ini jadi ramai, ya. Demikian yang kita sampaikan, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, sampai ketemu di podcast selanjutnya untuk coba kita membahas hal-hal yang lain, tentu yang berkaitan paling dekat dengan tema ini adalah puasa Syawal. Bagaimana sih puasa Syawal? Apa sih manfaatnya? Demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Selamat menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, dan tetap kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.